Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dengan judul Doa Persekutuan dengan Bapa. Doa itu bukan hanya sekedar permohonan kepada Tuhan, tetapi juga sebuah persekutuan dengan Bapa. Mari kita sama-sama membaca dari Matius 6 ayat 6. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada dua hal tersirat dalam ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah Bapamu. Bapamu menyiratkan tentang sebuah hubungan status. Dan yang kedua adalah tutup pintu. Tutup pintu mengartikan suatu persekutuan. Ada perbedaan antara hubungan dan persekutuan dalam kaitannya dengan Tuhan. Hubungan memiliki pengertian sebuah status karena ada pertalian darah. Misalnya seorang anak yang lahir dari seorang ibu, hubungan mereka adalah anak dan orang tua. Demikian dengan kita dan Tuhan. Kita dan Tuhan adalah hubungan anak dan bapa oleh karena kelahiran baru saat kita percaya dan menerima Yesus. Sedangkan persekutuan memiliki pengertian sebuah tindakan interaksi antara dua orang atau lebih, suatu kegiatan, timbal balik, dan saling melakukan. Antara kita dan Tuhan, kita berdoa dan Tuhan pun berfirman, itulah persekutuan. Seseorang bisa memiliki hubungan anak dan orang tua, tapi belum tentu memiliki persekutuan antar keduanya. Jika seorang anak pergi meninggalkan orang tuanya, hubungan masih tetap anak dan bapa, tapi mereka kehilangan persekutuan, seperti contohnya anak bungsu yang menghilang. Inilah yang banyak terjadi di antara orang Kristen, sebagai anak-anak Allah yang telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Hatinya mulai jauh daripada Bapa, misalnya tidak beribadah di gereja, atau dalam persekutuan-persekutuan. Meskipun ke gereja hanya sekedar memenuhi kewajiban agama, tetapi tidak pernah berdoa. Dalam renungan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa doa merupakan suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Roh kita diciptakan untuk bersekutu dengan roh Allah, dan tanpa itu roh kita akan lapar dan kehilangan damai sejahtera. Doa itu adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Hak istimewa apa? Yang pertama adalah hak istimewa seorang anak. Kita adalah anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus mengajarkan dalam doa menyebut Allah sebagai Bapa kami. Itu menunjukkan kedekatan, menunjukkan keakraban, hingga kita bisa datang dengan penuh keberanian. Kita bisa datang dengan kebebasan, tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kita memiliki hak untuk datang, mendekat, dan jaminan untuk diterima oleh Tuhan. Kita tidak perlu menjadi orang baik terlebih dahulu untuk diterimanya, tetapi bukan berarti kita boleh tetap hidup di dalam dosa. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, kita memiliki hak istimewa seorang imam. Mari kita sama-sama mengingat tentang ruangan Maha Kudus di dalam kemah suci, di mana hanya imam besar saja yang boleh masuk dengan bersuci diri, memakai pakaian khusus, dan lain sebagainya. Hanya imam besar itu menunjukkan suatu hak istimewa, dan imam-imam menunjukkan pada orang-orang percaya. Kitalah orang-orang percaya saat ini, kita bisa datang kepada Tuhan, tidak perlu dengan aturan-aturan, tapi kita bisa datang dengan bebas. Berdoa tidak boleh dianggap sebagai kewajiban, melainkan sebagai hak istimewa. Jika itu hak, seharusnya pertemuan dengan Bapa ini menjadi persekutuan yang menyenangkan dan bukan beban. Tetapi bagaimana dengan persekutuan yang rusak? Hubungan anak dan Bapa memang tetap selamanya. Sekali kita menjadi anak, tidak pernah Tuhan akan membuang kita. Namun, jika kita berdosa, persekutuan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dan ketika persekutuan rusak, itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera, melemahkan rohani kita, dan kita akan hidup dalam penderitaan. Dan bagaimana caranya untuk memulihkan persekutuan yang rusak? Untuk memulihkan, kita harus menyelesaikan dosa, karena dosalah yang merusaknya.
Darah Yesus yang menyelesaikan ketika kita menerima Yesus dengan percaya dan kita mengaku dosa. Oleh darahnya, kita memiliki keberanian untuk masuk dan datang kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 19, di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin.